Indrajit Pocat, prajurit-prajurit kera musuhnya itu ternyata berhasil melakukan balas dendam. Mereka ternyata tidak mati seperti diduganya. Untuk beberapa saat Rahwana yang untuk kesekian kalinya berhati sedih itu tidak mengetahui harus berbuat apa. Setelah hatinya tenang kembali, Rahwana segera menunjuk kedua putra mendiang Kumbakarna untuk memimpin pertempuran hari itu. Mereka adalah Raden Aswanikumba dan adiknya Kumbo. Kedua satria raksasa itu juga memiliki tubuh yang tinggi besar seperti ayahnya Kumbakarna, hanya kurang sedikit. Mereka memiliki mata yang sama dengan Kumbakarna, mengandung hawa panas dan sangat menakutkan. Dua raksasa sakti yang menjadi pemomong mereka ialah Jayaksa dan Akampa. Tengera perang telah dipukul. Bala tentara raksasa langkah berangkat keluar kota. Jumlah mereka jutaan. Yang menjadi senopati hari itu adalah putra Kumbakarna, Aswanikumba dan Kumbo. Jika Kumbakarna bertubuh besar gunung, maka kedua putranya ini sebesar gunung Anakan. Kedua raksasa ini masih berusia muda, didampingi oleh kedua momongan mereka, Jayasa dan Akampa. Bala tentara kera terkejut menyaksikan kemunculan dua raksasa sebesar gunung Anakan itu. Tingkah lakunya dalam segala hal mirip mendiang Kumbakarna. Kedua raksasa tersebut terlihat lebih tinggi dan lebih besar dibanding prajurit-prajurit raksasa lengkap yang paling tinggi dan paling besar. Keduanya terlihat penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Yang paling dulu menjelang bala tentara kera adalah emban atau pemomong dari putra-putra Kumbakarna itu, Diyaksa dan Akamba. Tidak terbilang jumlah prajurit kera yang tewas jadi korban amukan mereka. Ulah ngegirisi sangat menakutkan menyaksikan pemomongan mengamuk. Maka Aswanikumba dan Kumbakarna dan Kumbo pun ikut mengamuk. Keempat raksasa sakti itu mengamuk sejadi-jadinya menggunakan senjata berbagai macam. Sedang prajurit raksasa yang mereka pimpin menggunakan senjata limpung, parasu. Korban di pihak prajurit kera tidak terbilang jumlahnya. Rama menyaksikan perkembangan pertempuran tersebut. Ia segera memanggil Anggada, katanya, "Ger, anakku Anggada, jangan engkau berdiam diri. Coba lihat di sana, itu prajurit-prajurit kita banyak yang tewas." Sugriwa menyambung, "Betul, Anggodo. Segera berangkatlah." Putra mendiang Subali itu cepat melakukan sembah sungkem kepada Rama, menyatakan sendika, dan segera sambil tertawa kegirangan berangkat ke medan pertempuran. Ia senang sekali mendapat kepercayaan dari Rama yang telah lama menjadi ayah angkatnya itu. Ia tidak pernah mengingatkan bahwa kematian ayahnya dulu di tangan Wong Agung Rama ini. Yang ia ingat hanyalah bahwa sejak kecil Rama sangat menyayangi seperti putra kandungnya sendiri saja. Anggada mula-mula melesat terbang ke udara. Dari sana ia memilih raksasa sakti mana yang paling menimbulkan korban banyak. Menurut pengamatan penilaian, raksasa Akampa dan yang mengamuk paling hebat dan menimbulkan korban prajurit kera yang tidak terbilang. Dipukulnya Akampa dengan pohon besar yang baru saja dijebolnya. Akampa tewas, kepalanya pecah, otaknya berantakan. Menyaksikan Akampa tewas, raksasa Diyaksa marah sekali. Dengan senjata Nanggala yang diputarnya, ia menyerang Anggada. Anggada pun menghindar. Nanggala musuh direbut dan dibuangnya tubuh Jayaksa. Ditangkapnya, diputar-putar, kemudian dibantingnya di tanah. Jayaksa jatuh terlungkup. Anggada melangkahi berdiri, kakinya
di kiri kanan lambung raksasa itu. Kemudian dengan cekatan di puntirnya putus leher raksasa sakti tersebut. Jayaksa tewas, kepalanya dilempar oleh Anggada. Sorak-sorak prajurit keras seperti batu tembok yang roboh menyaksikan kedua emban mereka tewas. Aswani Kumbo dan Kumbo Kumbo marah sekali. Ia menyerang Anggada yang masih capek itu. Menyaksikan ini pemomong Anggada yang bernama Kapi Druwenda menghadangnya. Terjadilah pertempuran yang hebat antara Druwenda dengan Aswani Kumba. Melihat Anggada yang sedang lengah dan letih, Kumba-Kumba menyerang, tetapi ia dihadang oleh Kapi Menda atau Kapi Arimenda, dahulu pemomong mendiang Subali, ayah Anggada. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara Kapi Menda dengan Kumba-Kumba. Kumba-Kumba menarik panah sakti dan dari keluar ribuan anak panah yang menyerang Kapi Menda. Bekas pemomong putra Resi Gotama itu menjadi sibuk sekali. Ia memutar pohon besar untuk menangkis panah-panah yang diluncurkan oleh musuh. Tubuhnya sendiri kebetulan kebal. Walaupun demikian keras sakti sudah tua itu lama-lama menjadi letih juga. Anggada menyaksikan pemomongan mendiang ayahnya itu mengalami kesulitan. Ia segera menjebol gunung yang tidak jauh dari situ, dan gunung yang sangat besar itu dijatuhkan ke tubuh Kumba-Kumba. Tetapi Kumba-Kumba sangat sakti. Ia lebih cepat memanah gunung tersebut dengan panah sakti yang mengeluarkan angin besar. Maka kontalah kembali gunung itu kepada yang melempar. Anggada menangkapnya kembali. Gunung itu dilemparkan ke Kumba-Kumba, melempar kembali. Peristiwa itu berlangsung berulang lama sekali. Sikan ini Sugriwa melakukan sembah kepada Rama dan segera menyerang Kumba-Kumba. Ditangkapnya tubuh Kumba-Kumba dan diputarnya dan dibanting. Kumba-Kumba tewas. Prajurit kera bersorak bergembira dan para dewa menaburkan bunga. Menyaksikan adiknya tewas, Aswani Kumba marah sekali. Ia tinggalkan Druwenda yang sudah kepayahan itu. Ia ingin menewaskan Sugriwa. Ia menyerang Sugriwa dengan senjata gada besar. Diputarnya dengan mahir sekali, tetapi dihadang oleh Anoman. Gadanya direbut oleh Anoman dan dipatahkannya menjadi dua. Aswani Kumba yang tertegun sejenak karena terkejut dan merasa lengah itu digigit oleh Anoman lehernya. Taring dari putra Anjani itu sangat panjang dan runcing sehingga berhasil menewaskan Aswani Kumba. Tubuh raksasa sakti itu jatuh terkulai di tanah. Sorak tentara bala kera ramai sekali dan para dewa-dewa menabur bunga. Para tentara raksasa yang telah menyaksikan kedua senopati mereka tewas dan pemomongnya yang sakti juga tewas menjadi kecil semangatnya. Ibarat anak ayam kehilangan induknya, mereka lari cerai-berai mendekati larut malam. Rahwana waktu itu yang sedang basiban menerima laporan tentang gugurnya kedua putra keponakannya itu sambil menangis. Muka Rahwana pucat yang dapat diandalkan untuk menjadi senopati perang sekarang tinggal 4, ialah Indrajit, 3 bupati raksasa sakti yang berpengalaman dalam pertempuran dahulu.